Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih setia Tuhan melimpah-limpah selalu dalam hidup saudara dan saya hari ini. Nah, hari ini kita bicara tentang kasih. Bagaimana melihat bukti kasih dalam hidup kita? Kasih harus dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan, bukan dengan sekedar ucapan. Tetapi gereja masa kini, gereja artinya bukan diartikan gedungnya atau sinode, tetapi lebih ke manusianya, terjebak pada perangkap ini. Karena kita suka sekali kata kasih. Itu seperti topeng, bukan kesejatian. Kasih yang sejati selalu memberikan satu inspirasi buat orang bertindak di dalamnya. Sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang luar biasa. Kasih yang murni tidak ada permainan, sandiwara. Itulah yang dituntut Tuhan untuk kita kerjakan. Dan itu menjadi suatu keharusan dalam hidup kita. Bisa saja seperti mengasihi orang, tetapi hati kita tidak. Jika begitu, betapa jahatnya kita. Kejujuran, keterus-terangan adalah suatu yang sangat menyakitkan, tetapi menyenangkan bagi orang yang memiliki kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup seperti itulah yang harus kita demonstrasikan. Dengan demikian, kita bisa saling mengasihi sebagai saudara. Disitulah suasana dalam satu komunitas menjadi hidup. Karena saling mengasihi dan saling menggairahkan. Bukan lagi dipengaruhi faktor-faktor emosi, tetapi ikatan-ikatan cinta kasih, itu mimpi dan kerinduan kita. Kita harus mendemonstrasikan bagaimana ikatan cinta kasih itu terbentuk antara kita. Sehingga biarpun jumlah kita minoritas, tetapi bermakna. Jangan malah sebaliknya, sudah kecil, tapi ribut melulu. Itulah yang kita lihat di media sosial. Gereja bukan bersatu, tapi saling menjatuhkan. Karena berbeda doktrin dan teologi. Bertobatlah. Boleh saja kita kecil dari segi jumlah, tetapi di surga nanti kita dipuji Tuhan karena penuh cinta. Kasih hidup dalam kebersamaan, menjadi satu keluarga di dalam semua orang, mengambil bagian. Apa bagianmu? Kerjakan. Sehingga dengan demikian, kasih punya tempat untuk bertumbuh bersama-sama. Bagian kita kerjakan, dan yang bagianmu tidak kamu kerjakan, maka timbul bentrokan. Maka kita membunuh cinta kasih itu di dalam kehidupan ini. Penting kita pikirkan, saudara-saudaraku, yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang akan menggelorahkan kita, membuat kita menjadi rajin. Orang tidak mungkin tidak rajin kalau dia punya cinta kasih. Karena kasih seseorang ibu rela membanting tulang untuk anak-anaknya. Demi kasih, orang memiliki keberanian. Dalam peristiwa kebakaran, seorang ibu menerobos api untuk menyelamatkan bayinya. Dia bisa mati, tetapi tidak peduli dengan dirinya. Bagi dia, jauh lebih terhormat mati demi bayinya, atau mati berdua. Lukisan-lukisan kasih itu memberikan kontribusi dan dampak di dalam kehidupan. Kasih mendorong kita bergairah untuk mau tahu banyak, menciptakan kerajinan-kerajinan yang harus menyala-nyala. Orang Kristen, jika ingat berkat Tuhan, maka berapi-apilah dia. Melayani dia tidak akan berhitung, tetapi akan melakukan apa saja yang harus terus dikerjakan dan diperjuangkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu harus terus menyala. Rasul-rasul bekerja, bawa belur, masuk keluar masuk penjara. Tapi semangat mereka tidak pernah turun. Semakin menyala, melayani orang karena cinta kasih. Semakin mereka berkobar-kobar. Sampai-sampai Paulus mengucapkan kalimat, bagiku adalah ketika aku memberitakan Injil tanpa diupah. Luar biasa kalau dipikir-pikir, bagaimana kita melakukan sesuatu tanpa imbalan. Karena toh manusia bekerja selalu dengan pamrih. Nyaris kita tidak bisa terhindar dari pamrih. Minimal kerja kita dihargai. Jika Rasul Paulus rela melakukan karena keterikatan yang kuat pada surga, sehingga respon dia adalah karena kasih dari surga, dan pamrih dia adalah boleh menyenangkan Tuhan. Dalam Alkitab tertulis, sabarlah menderita, karena itulah orang-orang Kristen berkobar, kuat dalam kesesakan. Bertekun dalam doa, karena dia tahu Tuhan menolongnya. Maka, cinta kasih tidak akan membuat kita menuntut pada alam, tetapi cinta kasih membuat kita mengabdi pada Dia. Karena Dia sudah mengasihi kita, maka doa kita cuma satu, mampukan aku mengabdi kepadamu. Seperti halnya Yesus taat sampai mati melaksanakan perintah Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia merelakan anaknya yang tunggal, supaya menebus dan setiap umat manusia. Inilah perintah Bapa kepada anak, melalui penjelmaan daripada Sang Firman, itu menjadi manusia dan tinggal di dalam dunia untuk melakukan tugas Bapa,
yaitu penyelamatan. Dia rela menderita, bahkan mati di kayu salib, karena cinta kasih kepada Bapaknya dan kasih kepada manusia. Yesus adalah teladan dalam hidup kita di dalam dunia ini. Dia yang menunjukkan kasih-Nya yang besar, karena begitu besarnya kasih Dia pada kita manusia. Amin. Kiranya saudara diberkati hari ini. Salam Immanuel.